Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hermawati dengan NIM 2261325. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja antibiotik yang menghambat pembentukan sintesis protein pada sel bakteri. Pertama-tama yaitu pengertian dari sintesis protein. Sintesis protein sendiri merupakan proses pembentukan protein di dalam sel yang terjadi di ribosom. Protein ini sangat penting bagi bakteri karena digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan juga fungsi metabolisme. Jika proses ini terganggu, maka bakteri tidak dapat bertahan hidup. Target antibiotik. Antibiotik bekerja dengan menargetkan ribosom bakteri. Ribosom bakteri memiliki ukuran 70S yang terdiri dari subunit 30S dan 50S. Berbeda dengan ribosom manusia yang berukuran 80S, sehingga obat dapat lebih selektif menyerang bakteri tanpa merusak sel manusia. Prinsip mekanisme. Yang pertama yaitu menghambat translasi, yang kedua mengganggu pembentukan protein, yang ketiga bersifat bakteriostatik atau bakterisidal. Termasuk antibiotik bekerja dengan menghambat proses translasi sehingga pembentukan protein terganggu dan bakteri tidak dapat berkembang. Golongan antibiotik. Ada beberapa golongan antibiotik yang bekerja dengan mekanisme ini, di antaranya yaitu aminoglikosida, tetrasiklin, makrolida, kloramfenikol, dinkosamid, dan oxazolidon. Aminoglikosida bekerja dengan mengikat subunit 30S ribosom. Obat ini juga menyebabkan kesalahan dalam pembacaan mRNA, sehingga protein yang dihasilkan menjadi abnormal. Akibatnya, bakteri akan mati, sehingga efeknya bersifat bakterisidal. Aminoglikosida bekerja dengan mengik, tetrasiklin juga bekerja pada subunit 30S, namun mekanismenya berbeda. Obat ini menghambat masuknya tRNA ke ribosom, sehingga asam amino tidak dapat ditambahkan ke rantai protein. Akibatnya, sintesis protein terhenti dan bakteri tidak dapat berkembang. Tetrasiklin juga bekerja. Selanjutnya, makrolida bekerja pada subunit 50S ribosom dan juga obat ini dapat menghambat proses translokasi yaitu perpindahan rantai peptida dari satu posisi ke posisi lain dalam ribosom. Dengan terhambatnya proses ini, sintesis protein tidak dapat berlangsung. Selanjutnya, untuk perbandingan mekanisme yaitu ada dua, 30S yaitu aminoglikosida tetrasiklin, 50S makrolida, kloramfenikol, dan linkosamid. Secara umum antibiotik bekerja pada dua target utama, yaitu subunit 30S dan 50S ribosom. Efeknya terhadap bakteri yaitu gangguan pertumbuhan, tidak terbentuk protein, kematian sel bakteri. Akibatnya hambatan sintesis protein ini, bakteri tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya mati atau tidak berkembang. Resistensi, perubahan target ribosom, enzim inaktivasi, penurunan penetrasi obat, bakteri dapat mengalami resistensi melalui perubahan struktur ribosom atau mekanisme lain yang menghambat kerja antibiotik. Kesimpulannya adalah antibiotik penghambat sintesis protein bekerja dengan menargetkan ribosom bakteri baik subunit 30S maupun 50S. Dengan menghambat pembentukan protein, bakteri tidak dapat berkembang dan infeksi dapat diatasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.